merugikan nama saya, citra saya gitu sebagai perempuan, belum juga keluarga yang lain-lain kan. Pasti gimana pun kan shock juga. Jadi gimana pun nama saya sudah tercemar. Bak blunder panas, geger kasus video asusila yang diduga mirip penyanyi Giselle Anastasia, kini kian berkobar meletupkan kejutan demi kejutan baru. Ya, meski Giselle sudah memberikan pernyataan terkait kasus penyebaran video asusila yang diduga mirip dirinya, tapi toh tak lantas memadamkan kehebohan, bahkan semakin mengobarkan reaksi mengejutkan. Bagaimana tidak? Bukan cuma menuai kecaman seperti yang dilakukan oleh pengacara Farhad Abbas, tapi sederet pihak mulai dari organisasi kemasyarakatan hingga sederet pengacara beramai-ramai melaporkan ke Polda Metro Jaya kemarin menuntut untuk mengusut tuntas kasus penyebaran video tak pantas yang berhari-hari telah menjadi trending topik di sosial media itu. Tak tanggung-tanggung, aliansi advokat dan juga ormas ramai-ramai memperkarakan dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Pornografi hingga Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Udahlah, dengar banget kan, langsung ini kan ada apa nih gitu, kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak malas sih nanggepinnya, cuman kan dari kalian dan teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kedepannya kan kita yang jalan. Konsekuensi hukumnya di sini yang kami laporkan itu pasal berlapis, yaitu ada denda juga terhadap para terlapor ini, denda sebesar 6 miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang Pornografi, dan denda 1 miliar rupiah bagi yang menyebarkan konten asusila tersebut. Bang, benar terlapornya Giselle Anastasia? Ini saya rahasiakan dulu. Saya tidak mau mendahului penyidik, biarlah penyidik bekerja dulu ya. Saya kemarin melakukan laporan di Polda Metro Jaya mengenai video syur salah satu artis. Itu kemarin tanggal 7 kita buat laporan dan berkas sama alat buktinya kita udah serahin ke kepolisian. Yang saya laporkan beberapa akun Twitter yang menyebarluaskan video ini. Jadi yang kita harap semuanya yang terlibat dalam video ini, entah yang ada di dalamnya dan penyebarnya, itu kita minta diproses secara hukum. LSM Hajar Indonesia yang selama ini pernah melaporkan artis top Indonesia yang melakukan hubungan bersebadan, itu hukumannya belum terlalu berat dan wanitanya belum dihukum. Agar jera, mereka harus dihukum tanpa pandang bulu, amoral, asusila. Oleh karena itu, usut tuntas, hukum seberat-beratnya. Usut tuntas, hukum seberat-beratnya. Ya, meski sudah mengurai klarifikasi walau sedang berlibur di kawasan Sumba NTT, tapi toh sosok Giselle deras menuai hujaman kritik pedas netizen hingga pelaporan hukum mencuatkan teka-teki baru. Pasalnya, jika di tahun 2019 lalu Giselle juga mengalami kejadian yang sama, yakni beredar video asusila disebut mirip dirinya, berujung pelaporan tegas Giselle ke Polda Metro Jaya ditemani kekasihnya Wijin, kali ini justru berbeda. Meski tidak membenarkan sosok dirinya ada di dalam video yang kini tengah geger di sosial media tersebut, tapi Giselle juga tidak tegas memberikan penolakan, menyisakan tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Giselle? Uniknya, pakar mikroekspresi Kurdi Putra pun
mengulik ada tekanan dari jawaban Giselle. Masalah psikologi aja ya, secara moral saya punya anak perempuan gitu kan. Ya walaupun akan bisa tetap saya jelaskan ke dia, cuman tetap aja merugikan nama saya, citra saya gitu sebagai perempuan, belum juga keluarga yang lain-lain kan. Pasti gimana pun kan shock juga. Jadi gimana pun nama saya sudah tercemar, justru karena itu jelas bukan saya lapor. Kalau itu saya ada takutnya saya itu bukan, ya pasti dia juga nggak berani lah lapor ke sini gitu. Ya bukan kali pertama banget gitu. Jadi ya yang kemarin aja kita masih diproses. Jadi ya jadi sedikit inilah liburannya, aduh ada apa nih gitu kan, kaget. Cuman ya udah, kita ya paling ya udahlah, udah pernah juga gitu kan. Jadi udah kita hadapin aja. Ini bedanya jauh banget. Giselle di tahun lalu itu terlihat bahwa bahasa tubuhnya itu benar-benar loose, nggak ada tense sama sekali, nggak ada tekanan. Jadi ketika dia bilang, coba kalau kan cuman wajahnya dilihat dari angle yang bagian sini nih segala macam, dia sebutin loh bahkan. Dia sebutin loh. Terus saya nonton, terus saya tutup pintu kamar, kunci, terus saya nonton sendirian gitu udah. Oh, yang mana sih gitu ya? Terus saya, oh gini segala macam. Itu benar-benar dia as it is gitu ya, Giselle gitu, yang lepas, outspoken, terbuka. Nggak ada beban. Tapi yang ketika memberikan respon terhadap videonya yang sekarang, Giselle itu terlihat benar-benar nahan. Kenapa? Kan tangannya megang telinga gini gitu, pelan gitu. Terus ketika ditanya itu pace-nya pelan. Giselle itu ketika bicara pak gitu. Itu polanya Giselle. Dan ketika Giselle bercerita ditanya tentang benar-benar tentang video segala macam, dia sempat gini nih, basahin bibirnya itu artinya dia terasa kering, bukan langsung kering ya, tapi terasa kering karena stres, karena tense gitu loh. Nah, yang terjadi apa? Lalu kenapa harus di bagian situ ada kemudian megang grooming gesture lah, megang rambut, megang telinga gitu, itu penanda bahwa kita itu lagi deg lagi gitu. Langsung tebak, enggak, bukan, saya proses hukum dan dilaporin beneran. Itu aja udah buktiin kok ke para netizen semuanya bahwa memang bukan Giselle yang melakukan. Itu bukan Giselle dan memang itu cuma mirip Giselle, apapun alasannya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, kan jadi tanda tanya besar. Dan bak bola salju yang terlanjur menggelinding deras, kasus video asusila yang diduga mirip Giselle Anastasia pun semakin mencuatkan blunder, kehebohan luar biasa di dunia maya. Pasalnya, banyak netizen yang langsung mencocok-cocokkan kondisi kamar pribadi Giselle yang sering terekspos lewat aplikasi joget ataupun konten dengan sederet barang dalam video asusila tersebut. Mulai dari letak keberadaan televisi di kamar Giselle, lampu, hingga warna dan jenis gorden yang ada di dalam kamar. Yang uniknya mendapatkan analisa mengejutkan dari pakar telematika Abimanyu. Yang tahu aku ya tahu lah. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya. Kan sedih, aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamar gue yang tidur sama Gempi gitu. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin, cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Ruangan dari video udah mirip, ada bentuk ruangannya, dan kemudian saya bilang ada posisi pentingnya lampunya gitu ya, ada satu lampu kecil, posisi televisi yang dimana dipasang di jendela. Janggal seorang bisa memasang televisi di jendela, karena kan kalau dibuka pada saat siang hari itu akan menjadi suatu blacklight yang nggak enak nontonnya ya. Tapi mungkin dengan keterbatasan tempat, maka apa boleh buat penempatan TV-nya seperti itu. Nah, kemiripan itu ada. Kita juga meminta dari pihak kepolisian untuk
melakukan olah TKP agar tidak ada indikasi untuk menghilangkan barang bukti. Tanda tanya pun muncul. Siapakah sosok wanita dalam video asusila yang diduga mirip Giselle tersebut? Butuh waktu dan bukti yang akurat untuk menjawabnya. Yang jelas, sebagai kekasih, Wijaya Saputra atau Wijin menunjukkan kesetiaan cintanya dengan tetap setia mendampingi Giselle, meski sang kekasih didera derasnya kritik pedas dan gelombang reaksi panas netizen, hingga menjadi trending topik terpanas dalam pencarian di dunia maya. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Kedepankan asas praduga tidak bersalah terlebih dahulu, itu penting. Identifikasi itu gampang caranya, ya, melalui tanda-tanda tubuh yang ada itu bisa. Itu ada tato yang sering dipamerkan itu ada nggak pada video itu, ya, gitu kan? Karena wajah itu juga bisa mirip. Dan juga yang saya lihat adalah bentuk bibir juga sebenarnya berbeda, ya. Pada saat dia close up pertama, posisi ketika dia lagi men-setting kamera, bukan kelihatan sekali bentuk bibirnya. Bentuk bibirnya sebenarnya beda, bentuk pipinya juga berbeda. Jadi makanya saya bisa katakan belum sampai 75% kemiripannya. Ironisnya, belum reda badai yang menimpa Giselle Anastasia, kasus yang senada pun kembali mengguncang dunia hiburan. Dan kali ini menyeret nama artis Jessica Iskandar. Ya, hanya dalam hitungan hari pasca video asusila diduga mirip Giselle mendulang heboh, kasus serupa pun mencuat dan menguak sebuah video tak pantas yang diduga mirip dengan artis Jessica Iskandar. Sontak saja setelah Giselle resmi dilaporkan oleh dua ormas, hari Minggu kemarin, Ormas Aliansi Pejuang Muda Indonesia pun kembali membuat laporan ke Polda Metro Jaya, mendesak untuk mengusut tuntas terkait video panas yang menyeret nama selebritis tanah air. Lantas, apa kata pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang dulu sempat menangani kasus sejenis? Hari ini pun kita akan buka laporan dengan video sure salah satu public figure juga yang inisialnya JI. Kita akan laporkan dengan pasal yang sama. Mengapa yang kayak gini selalu mengemuka saat yang isu yang wanita di sini, yang inisial G ini, artis G ini lagi kembali nongol dan kemudian ngedadak cuma 1-2 hari nongol lagi konten yang video yang melibatkan artis yang lain. Dimana selalu kalau yang artis yang lainnya itu tidak ada kemiripan, tidak ada kebenaran. Nah berarti ini kan ada suatu misalnya dibilang settingan. Siapa yang setting dan untuk apa yang setting? Nah itu yang butuh pengungkapan yang lebih lanjut. Pesan dari Hotman Paris, dalam 2 hari ini tersebar video porno yang katanya diduga itu adalah seorang artis cewek terkenal. Dan 2 cewek LM sama CT yang salah satu klien saya, ternyata sudah ada contoh putusan pengadilan, bukan hanya yang menyebarkan pornografi yang kena, tapi juga yang lalai menyimpan sehingga tersebar.